Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini masih tertanam di dalam diri kita. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan bersyukur atas segala nikmat tersebut, Allah ganti, Allah tambah kenikmatan-kenikmatan yang lain kepada diri kita. Amin. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kita berusaha dan berdoa semoga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu kondisi saat ini penuh dengan ujian, penuh dengan hal-hal yang menyedihkan. Pandemi masih belum berakhir. Salah satu ujian yang dialami oleh kebanyakan kita adalah ujian ekonomi, ujian berkurangnya penghasilan sehari-hari. Karena itu, Bapak Ibu, menjadi tanggung jawab kita, menjadi kewajiban bagi kita untuk membantu mereka yang kesulitan secara ekonomi. Inilah saat yang tepat, inilah momentum yang pas untuk membantu saudara-saudara kita tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh kaum mukmin itu bersaudara. Sungguh orang beriman itu bersaudara. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu adalah saudara bagi yang lain. Bahkan melebihi ikatan nasab atau keturunan. Jadi sudah seharusnya kita saling membantu dalam kesulitan. Dan Rasulullah juga bersabda, Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan, ya. Sebagian menegakkan sebagian yang lain. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa orang beriman, orang Islam itu bagaikan satu bangunan yang kokoh, yang sebagian menegakkan sebagian yang lain. Ketika sebagian lemah, maka dikuatkan oleh yang lain. Itulah semangat solidaritas di dalam Islam. Itulah yang harus kita lakukan pada saat-saat kondisi saat ini, Bapak Ibu.
Kemudian membantu atau menolong sesama muslim merupakan salah satu amal soleh yang utama dan yang agung. Amal soleh yang besar pahalanya. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang menghilangkan satu kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan dari dirinya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat nanti. Kemudian kata Rasulullah, siapa saja yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, siapa saja yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah, siapa saja yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ditutup hadis ini, Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Wallah fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita sejenak mentadaburi, merenungkan hadis ini. Yang pertama tadi Rasulullah berkata, siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin. Kemudian kalau kita menghilangkan kesusahan seorang mukmin, nanti kesusahan-kesusahan kita di akhirat dihilangkan juga oleh Allah. Bayangkan, dampak positifnya itu jauh sekali di akhirat nanti. Ini kalimat yang pertama. Siapa yang menghilangkan kesusahan, maka kesusahan kita di hari kiamat, kita tahu bahwa nanti masing-masing itu akan bertanggung jawab di akhirat. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing bingung dengan dirinya. Masing-masing berpikir apakah dirinya akan selamat atau tidak. Susah. Sendiri-sendiri itu susah, bingung. Tidak sempat memikirkan orang tuanya, tidak sempat memikirkan suami atau istrinya, tidak sempat memikirkan anaknya. Bingung mikirkan keselamatan dirinya. Dan saat itulah Allah akan menghilangkan kesusahan-kesusahan kita. Ketika kita di dunia, Bapak Ibu, suka atau senang menghilangkan kesusahan orang lain, senang membantu orang lain yang tertimpa kesulitan. Di kalimat selanjutnya di hadis ini, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, membantu, meringankan kesulitannya, sama seperti yang pertama tadi. Jadi memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit, itu Allah akan memberikan kemudahan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Dua-duanya kita dapat, Bapak Ibu. Karena itu, kalau bisa dipermudah, kenapa kok dipersulit? Jangan malah sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Na'udzubillah min dzalik. Ini prinsip yang salah. Yang seharusnya kita lakukan, kita tularkan, kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di kantor. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Itu. Dan semangatnya hadis ini, siapa yang mempermudah urusan orang lain, akan dipermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Luar biasa, Bapak Ibu. Kalimat selanjutnya, siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat.
Kalau kita ingin ditutup aib kita, ya, di akhirat nanti, bahkan di dunia ini, ya jangan suka mengumbar aib orang lain. Untuk apa juga kita itu suka mengumbar aib orang lain? Apa manfaatnya? Apa gunanya? Tidak ada. Saya berpesan pada diri saya dan panjenengan semua, pada Bapak Ibu semua, mari kita jaga lisan kita untuk menutup aib orang lain. Apalagi jika orang ini telah bertobat dari aib yang dilakukannya. Ya. Bukankah Allah telah menutup aibnya? Kenapa kita buka? Dan ternyata menurut hadis ini, siapa yang suka membuka aib orang lain, maka nanti aibnya akan dibuka oleh Allah di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu, kita semua punya aib. Andai kata aib kita dibuka oleh Allah, mungkin tidak ada yang mau melihat kita. Mungkin tidak ada yang mau berkawan dan bersahabat dengan kita. Wajah kita yang cantik, wajah kita yang tampan, ini adalah topeng yang Allah berikan, yang tertutup aibnya, yang ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita jaga diri kita dari membuka aib orang lain. Terakhir, hadis ini mengatakan Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian bahasan kita pada kali ini, bahwa marilah kita kuatkan rasa solidaritas kita kepada sesama. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Man alladhi yu'ridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa saja yang memberi Allah pinjaman yang baik, yakni menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi pinjaman qardon hasanan kepada Allah itu adalah menginfakkan harta di jalan Allah. Apa kata Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dengan berkali-kali lipat. Masya Allah. Allah mengumpamakan infak kita kepada Allah adalah pinjaman kepadanya, dan Allah akan membayar pinjamannya dengan berlipat-lipat ganda. Inilah sebuah ayat yang seharusnya memotivasi kita untuk bersemangat membantu orang lain, untuk bersemangat bersedekah kepada orang lain. Semoga Allah membantu kita agar kita mudah melakukan ketaatan kepadanya. Semoga Allah membantu kita agar kita mudah berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan memperbagus ibadah kepadanya. Dan semoga Allah segera mengangkat pandemi ini dari muka bumi dan menjadikan kita semua saling peduli, saling bersahabat, saling membantu yang lain. Demikian. Mohon maaf atas segala khilaf. Semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.